Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya Patricia Bai dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini 30 September 2021, hari Kamis, Minggu biasa ke-26. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 hingga 12. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada sesiapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, dunia pada masa kini mempunyai situasi yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Kemajuan pembangunan, kebergantungan kepada teknologi, perhambaan ekonomi, kemunculan pandemik, kemiskinan dan perang, pengurangan nilai harga diri dan nyawa, keruntuhan akhlak dan menerima kehidupan secara ilusi, membuat dunia menjadi tidak stabil dan menyebabkan kemunculan generasi yang hanya berfokus kepada diri sendiri, tidak dapat membezakan baik dan buruk, sehingga masyarakat dunia semakin lama semakin menolak Tuhan. Fenomena ini menjadi satu kerisauan kepada gereja. Setiap usaha untuk memperkenalkan Tuhan serta ajaran gereja agar umatnya percaya akan kewujudan kerajaan Allah menjadi sesuatu yang melecehkan bagi kebanyakan orang, terutama golongan muda. Ketika Yesus melakukan pewartaan pertobatan, 70 orang muridnya diutus berdua-dua untuk pergi melaksanakan seruan pertobatan. Mereka pergi tanpa banyak soal, tanpa meminta uang upah atau sagu hati, malah bersedia menghadapi lapar, cercaan, rompakan, dan lain-lain masalah. Melihat kembali kepada gereja di paroki kita, mencari umat yang bersedia untuk dihantar melayani
tanpa banyak soal dan tanpa rungutan, dikekedi-kekedi atau kuk, sesungguhnya adalah terlalu sukar. Mengapa? Karena gereja sendiri pada masa ini begitu terkesan dengan ketidakstabilan dunia dan masyarakat sekeliling. Umat-umat yang menjadi intipati gereja itu sendiri sedang mengalami dan menerima pengaruh perubahan dengan menganggap gereja dan kehidupan harian adalah sesuatu yang patut diasingkan. Inilah di antara penyebab kepada kegagalan iman dan pengurangan kualiti pelayan gereja itu sendiri. Sehingga kan apabila mendengar perkataan diutus dan melayani, mereka akan merasa takut. Takut dikata, takut dihina, takut diejek, takut dikata mempado-pado, dan berbagai macam ketakutan lain, sehingga kan ketakutan ini menutupi kelebihan diri, bakat, dan keinginan untuk melayani serta menghakis rasa percaya diri, selain mengurangkan rasa percaya kepada rakan sepelayanan. Saudara dan saudari, dunia pada masa kini seumpama satu lingkungan yang penuh dengan gerombolan serigala yang ganas. Ramai orang yang sedang menderita, sedang kecewa, sedang terluka, sedang kelaparan dan sakit, memerlukan perhatian dan harapan. Maka dari itu, gereja mengharapkan kita agar berani menjadi murid Yesus yang sentiasa bersedia untuk diutus, melayani di mana sahaja dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama usahakan apa yang termampu untuk meneruskan pelaksanaan pewartaan kerajaan Allah sambil menunggu upah kita di surga kelak. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.